Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tasawhum wa sawni wa liutimma ni'mati 'alaikum la'allakum tahtadun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah atas hidayah taufik Allah SWT, kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, pada saat ini saya akan sampaikan judul, yaitu tanda takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tampak pada 7 hal. Tanda takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tampak pada 7 hal. Ini diambil dari kitab Tanbihul Ghafilin, sebagaimana di dalamnya ada yang diriwayatkan dari Ar-Rabi bin Haisan, bahwasanya ia selalu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan salat malam. Ketika ibunya mengetahui yang demikian itu, ia memanggil anaknya seraya berkata, "Wahai anakku, apakah kamu membunuh seseorang?" Ar-Rabi menjawab, "Iya, Bu." Ibunya berkata, "Siapakah orang yang kamu bunuh, supaya aku memintakan maaf kepada walinya? Demi Allah, seandainya mereka mengetahui kamu yang membunuhnya, pasti niscaya mereka akan merasa kasihan kepadamu, Ar-Rabi." Ar-Rabi berkata, "Wahai ibuku, aku bukan membunuh manusia, tapi aku membunuh nafsu sendiri." Dari kisah riwayat itu, maka akhirnya dalam kitab Tanbihul Ghafilin, jadi ada orang yang takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibuktikan, ditampakkan pada 7 hal. Di antaranya yang pertama, orang yang takut kepada Allah hifdzul lisan, selalu menjaga lisannya. Memang lisan ini pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh kita, bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lisan ini harus bisa dijaga, sebab lisan itu ucapannya bisa membawa kita selamat dunia akhirat, bisa menyelamatkan diri sendiri, bisa menyelamatkan keluarga, dan bisa menyelamatkan orang lain. Apabila yang keluar dari lisannya
ucapan-ucapan yang baik. Makanya ada hadis Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, berkatalah dengan ucapan yang baik. Kalau tidak bisa memberikan ucapan yang baik, yasmut, lebih baik diam daripada lisan kesana kemari berbicara yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, contohnya berdusta atau berbohong, kemudian ghibah, menceritakan aib orang lain, juga memfitnah, juga adu domba. Itu termasuk ucapan-ucapan lisan yang berbahaya, bisa mencelakakan diri sendiri, mencelakakan keluarga, dan mencelakakan orang lain. Makanya orang yang takut oleh Allah, lisannya selalu dijaga. Lisannya apabila mau berkata, dipikirkan dulu apakah ini bermanfaat, apakah ini berfaedah untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kalau tidak berguna, tidak bermanfaat, maka lebih baik diam daripada ucapan itu menimbulkan dosa dan kesengsaraan. Yang keduanya, tanda orang yang takut kepada Allah adalah hifdil butun, selalu menjaga perutnya. Di dalam jiwa raga kita, semuanya orang pasti punya perut. Perut ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perut ini tempat menyimpan makanan dan minuman. Tapi bagi orang yang beriman, yang takut kepada Allah, perutnya dijaga. Tidak semua makanan dan minuman itu dimakan dan diminum ke dalam perut, karena makanan itu yang harus dimakan dan diminum itu adalah yang halal-halal, yang dibolehkan, dan tidak boleh memasukkan dalam perut itu makanan minuman yang haram, yang sudah jelas dilarang oleh Allah SWT. Contohnya makanan minuman yang haram dari hasil korupsi, contohnya itu kan sudah jelas korupsi itu haram. Kemudian dibelikan kepada makanan dan minuman, terus dimakan dan diminum, itu perut kita diisi dengan barang-barang yang haram. Maka ada hadis Rasul, barang siapa orang yang makan dan minumnya dari barang yang haram, dari usaha yang haram, kemudian dari darah dan daging, maka doanya tidak akan dikabul oleh Allah SWT. Makanya kita jaga perut, jangan sembarangan mengisi perut. Tapi kan Allah memang membolehkan kita makan dan minum. Dalam Quran disebutkan, kulu wasrobu wala tusrifun. Makanlah kalian dan minumlah kalian, wala tusrifun, dan janganlah berlebih-lebihan. Maksud berlebih-lebihan ini, masih banyak makanan minuman yang halal. Jangan makan minum barang yang haram. Ada yang haram hasil usahanya, ada yang haram jenisnya, itu dilarang. Oleh Allah diharamkan, pasti menimbulkan dosa, pasti ada efek negatifnya. Oleh karena itu, orang yang takut kepada Allah, makan dan minumnya harus selektif, dipilih mana yang kira-kira halal dan mana yang kira-kira haram. Yang ketiganya, orang yang takut kepada Allah ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari adalah hifdul basari,
menjaga penglihatan mata. Mata ini adalah pemberian dari Allah. Kita harus syukuri mata ini gunanya untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah, contohnya langit dan bumi dan segala isinya. Kalau kita melihat ciptaan Allah, insya Allah iman kita akan bertambah. Contohnya misalkan kita lihat gunung yang tinggi, banyak hutan yang lebat, hanya keluar ucapan Allahu Akbar atau ucapan Subhanallah. Itulah mata harus dijaga. Janganlah mata ini digunakan untuk yang maksiat, yang dosa. Misalkan melihat zaman sekarang, apalagi di medsos, banyak gambar-gambar porno atau melihat aurat perempuan yang bukan muhrim. Itu adalah dosa dari mata. Jadi mata ini harus dijaga. Gunakan mata ini untuk melihat, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, melihat pemandangan-pemandangan ciptaan Allah, langit bumi dengan segala isinya. Insya Allah kalau mata kita dijaga, kita akan selamat dunia akhirat. Kemudian yang keempatnya, hifdzul udunain, menjaga kedua telinga. Telinga ini gunanya untuk mendengar. Gunakan telinga kiri kanan ini mendengarkan nasihat-nasihat agama, mendengarkan ceramah-ceramah agama, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah telinga kita akan selamat dunia akhirat. Kalau telinga kita untuk mendengarkan yang ghibah, yang fitnah, yang hoak-hoak, itu celaka, berarti tidak bisa menjaga telinga atau pendengaran kita. Oleh karena itu, jagalah kedua telinga ini. Dengarkan kepada ayat-ayat suci Al-Quran atau nasihat-nasihat agama. Itulah tanda orang yang takut kepada Allah, selalu menjaga pendengaran dari hal-hal yang negatif. Kemudian yang kelimanya, hifdzul yadain, menjaga kedua tangannya. Tangan yang diberikan oleh Allah kiri kanan ini harus dimanfaatkan, digunakan untuk beribadah. Bisa juga tangan ini dipakai berbuat maksiat dan dosa. Contohnya mencuri, merampok, membunuh, atau memukul orang. Itu kan pakai tangan. Di tangannya tidak digunakan kepada yang bermanfaat untuk beribadah. Jaga tangan ini. Jangan sampaikan tangan ini bergerak untuk berbuat maksiat, berbuat dosa. Karena ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Malah nanti di yaumul akhir, tangan dan kaki, tangan akan berbicara, kaki akan menjadi saksi. Dalam surat Yasin disebutkan, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut manusia dikunci, tidak bisa berkata apa-apa rapat. Yang berbicara hanya tangan dan kaki yang menjadi saksi. Nah itulah, hadirin rahimakumullah, marilah kita jaga dua tangan ini. Jagalah, jangan sampai tangan kita ini berbuat maksiat dan berbuat dosa. Yang kelimanya adalah hifdzul qalbi, selalu menjaga hati. Di dalam jiwa kita, dalam badan kita, dalam rongga dada kita ada segumpal daging. Apa itu? Hati atau kolbun. Hati ini kalau diibaratkan bagaikan komando, pemimpin. Kalau
mata, hidung, telinga, kaki, tangan, itu adalah prajuritnya, anak buahnya. Kalau kata komando berbuat baik, apa yang disuruh oleh komando pasti bergerak. Apapun, baik yang baik maupun yang jelek, bagaimana hati. Makanya jagalah hati ini, jangan sampai hati kita ini terjerumus kepada kemusyrikan, atau hati kita ini terjerumus kepada sifat riya, beribadah ingin dipuji orang. Itu riya, datangnya dari hati. Atau juga hati kita ini tidak dijaga dari perbuatan sombong. Ada hadis Rasul, barang siapa orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong seberat darah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Nah, makanya hati ini harus bersih. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Mudah-mudahan hati kita ini hati yang sehat, hatinya orang mukmin. Atau hatinya orang munafik itu sakit, kalau hatinya orang kafir itu mati hatinya. Yang terakhir, yang ketujuh, orang yang takut kepada Allah dibuktikan dalam kehidupan sehari-harinya adalah hifdzu ta'ah, selalu menjaga ketaatan, selalu taat kepada Allah SWT. Apa yang diperintahkan dilaksanakan, apa yang dilarang dijauhi, itulah taat. Dalam Al-Quran kalimatnya sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Bukan sebaliknya, sami'na wa asaina, kami dengar tetapi berpaling. Jadi buat orang yang takut kepada Allah, selalu taat semua perintah Allah, semua larangan Allah, tidak membangkang, tidak ada tawar-menawar. Itulah saudara-saudaraku, tanda-tanda orang yang takut kepada Allah. Ada 7. Jadi kita harus pertama menjaga lisan, menjaga perut, menjaga penglihatan mata, menjaga pendengaran, tangan dan kaki, hati, dan taat kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang haram. Insya Allah kalau kita selalu menjaga ini, hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Malahan dalam Quran disebutkan surat An-Naba ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa itu mendapat kebahagiaan. Jadi jelas orang yang bisa menjaga tadi termasuk orang yang bertakwa. Mudah-mudahan semua ini menjadi ibrah, menjadi tadkirah, pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang negatif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.